Pada chapter kelima kali ini akan dijelaskan mengenai JavaScript. JavaScript merupakan salah satu bahasa scripting yang banyak digunakan pada halaman HTML. JavaScript bekerja pada client-side atau sisi klien. Fungsi dari JavaScript biasanya digunakan untuk melakukan validasi form, kemudian untuk menentukan event, untuk memanipulasi inputan, dan lain sebagainya. Pada chapter 5 akan dibahas mengenai input, output, variable, dan operation pada JavaScript. Namun, pada chapter 5 bagian pertama, hanya akan dijelaskan mengenai input, output, dan variabel dasar pada JavaScript. Pertama-tama, kita Windows Run, kemudian kita ketikkan Notepad++, kemudian di OK, kita save file, misalnya di desktop dengan nama javascript.html. Kemudian di save. Pertama-tama kita buat dulu struktur dasar tag HTML. Kemudian di dalamnya terdapat tag head dan juga tag body. Seperti ini. Untuk membuat JavaScript, kita dapat mendefinisikannya pada bagian tag head maupun tag body. Saya akan memberikan contoh untuk memberikan JavaScript pada tag head. Caranya adalah dengan membuat tag script, kemudian tentukan type-nya. Text/JavaScript. Seperti ini. Misalnya, pertama-tama kita akan membuat output pada sebuah halaman web dengan menggunakan JavaScript. Untuk mencetak sesuatu, gunakan dokumen.write. Seperti ini, diikuti kurung buka dan kurung tutup. Di dalamnya, buat petik 2 dan pesan yang ingin ditampilkan. Misalnya, hello world. Seperti ini. Kemudian di save dan run launch in Firefox. Untuk melihat hasilnya pada halaman web, maka akan muncul sebuah tulisan hello world pada halaman web yang telah kita buat dengan menggunakan JavaScript. Kemudian apabila kita ingin membuat suatu pop-up, dapat digunakan alert. Seperti ini. Kurung buka kurung tutup, di dalamnya terdapat petik 2. Misalnya ketikkan hello world seperti ini. Kemudian kita save lagi dan refresh pada browser. Dengan menekan F5, maka akan muncul sebuah pop-up dengan tulisan hello world dengan menggunakan alert. Selanjutnya, kita juga dapat membuat sebuah variabel di dalam JavaScript. Di dalam JavaScript hanya dikenal satu jenis variabel yang bertipe var. Misalnya kita membuat string atau kata, maka gunakan var kata. Untuk mengisinya, kata sama dengan selamat pagi. Seperti ini. Kemudian untuk mencetak, misalnya dengan menggunakan dokumen.write. Seperti ini. Diikuti kurung buka dan kurung tutup. Di dalamnya, karena kata berupa variabel, maka tidak perlu menggunakan kutip buka dan kutip tutup. Setelah diketikkan, kemudian di save, kembali ke browser, dan menekan F5 untuk merefresh. Akan muncul alert, kemudian muncul tulisan selamat pagi. Hanya tulisan selamat pagi sangat berdempetan dengan tulisan hello world, karena kita tidak memberikan spasi maupun enter. Untuk memberikan spasi atau enter, kita dapat menggunakan tag HTML di dalam JavaScript. Misalnya, untuk memberikan enter setelah kata hello world di sini. Maka, caranya adalah dengan memberikan tanda plus untuk menggabungkan antara tulisan hello world dengan enter. Kemudian, kurung kutip buka dan kutip tutup. Kemudian, berikan
tag HTML untuk memberikan enter, yaitu tag BR. Seperti ini. Di save dan kembali ke browser. Di refresh, maka tulisan selamat pagi akan berada di bawah tulisan hello world. Seperti ini. Selanjutnya, karena bertipe var artinya kita bisa memberikan tipe data apapun. Misalnya, var angka, seperti ini, sama dengan 5. Kemudian kita write angka. Kemudian kita save dan F5 pada browser. Nah, akan muncul angka 5. Kemudian, cara lain pendeklarasian variabel adalah dengan mendeklarasikan langsung. Misalnya, angka 1 sama dengan 100. Document.write angka 1. Kita save lagi dan refresh lagi pada browser. Maka akan muncul angka 100. Oleh karena itu, kita dapat mendeklarasikan variabel dengan cara seperti ini, dengan menggunakan var kata, kemudian diisi setelahnya, ataupun kita dapat mendeklarasikan var angka langsung diisi, maupun tanpa menggunakan var. Kemudian, apabila kita ingin memberikan komen pada JavaScript, maka kita dapat menggunakan, misalnya alert di komen, // seperti ini. Kita coba save, kemudian refresh pada browser, maka alert tidak muncul kembali, karena kita telah mengkomen alert. Untuk komen banyak baris, misalnya di sini, kita dapat menggunakan / bintang, diakhiri dengan bintang /. Save. F5. Maka angka tidak tercetak karena telah dikomen. Selanjutnya, untuk membuat input pada JavaScript, kita dapat menggunakan prompt. Kemudian, diikuti kurung buka dan kurung tutup. Di dalamnya diisikan pesan yang ingin disampaikan kepada user. Misalnya, kita ingin membuat sebuah pop-up menu untuk meminta inputan nama dari user. Maka kita ketikkan masukkan nama seperti ini. Kemudian kita save dan refresh pada browser dengan menekan F5. Maka akan muncul sebuah pop-up dengan pesan masukkan nama. Kita ketikkan Budi. Seperti ini, kemudian OK. Maka nama Budi tidak akan tercetak langsung di dalam halaman web. Untuk mencetaknya, kita dapat menampung nama pada suatu variabel. Misalnya var nama sama dengan prompt, seperti ini. Kemudian untuk mencetak hasilnya, gunakan document.write. Misalnya kita ingin memberikan enter terlebih dahulu. Kemudian nama Anda adalah seperti ini, diikuti dengan variabel nama. Setelah itu kita save dan refresh kembali pada browser. Masukkan nama Anda, Budi. Kemudian klik OK. Maka akan muncul tulisan nama Anda adalah sesuai dengan inputan yang kita berikan. Pada kasus ini, nama Budi yang tercetak pada halaman web. Kemudian, selain dengan menggunakan prompt, kita juga dapat membuat sebuah pop-up untuk konfirmasi, yaitu dengan cara confirm. Misalnya pesannya adalah apakah Anda yakin? Seperti ini. Kemudian kita save dan refresh kembali pada browser dengan menekan F5. Masukkan nama, Budi. Oke. Apakah Anda yakin? Lalu kita tekan OK. Apabila kita ingin mengetahui nilai dari confirm apabila user menekan OK, maka dengan cara yang sama kita tampung dalam variabel, misalnya variabel jawab. Kemudian kita cetak
Document.write jawab. Sebelumnya kita kasih tag BR. Kemudian kita save dan refresh kembali pada browser. Masukkan nama Anda, Budi, oke. Apakah Anda yakin? Oke. Maka nilainya true. Kita coba lagi dengan menekan F5, masukkan nama. Kita oke, kita cancel, maka nilainya adalah false. Sekian mengenai input dan output dasar pada JavaScript.